Jadi ada yang DM ke saya tanya, Kak gimana sih caranya supaya lancar bahasa Jepang ya? Videonya agak panjang nih guys, jadi tonton sampai habis. Saya jawab ini karena hari Minggu 2 hari lagi ada ujian JLPT bukan? Dan buat kalian yang mau ujian JLPT bulan Juli dan bulan Desember, ini tips buat kalian. Backstory-nya dulu ya. Saya tuh dulu pernah pertukaran pelajar di Jepang, tapi bukan berarti saya bisa bahasa Jepang karena saya pertukaran pelajar ya. Jadi waktu saya dulu pertukaran pelajar di Jepang itu, kan saya datang dengan bahasa Jepang yang hampir nol ya, karena saya cuma bisa aisatsu doang gitu. Karena dulu saya ditempatkan di sekolahnya orang Jepang, saya belajar sehari-hari dari dengerin mereka ngomong. Cuman itu tidak membuat saya bisa lulus ujian N2 ya, karena ujian sama sehari-hari itu beda. Dulu saya tinggalnya di Osaka. Bahasa pertama yang saya serap itu adalah Kansai Ben. Jadi saya bisa Kansai Ben, tapi bahasa ujian kan beda nih ya guys. Nah dulu tuh sama pihak pertukaran pelajarnya yaitu AFS, saya tuh didaftarin untuk ujian N2 di saat saya nggak tahu N2 itu sesusah apa. Daftarnya tuh begitu saya ngerjain latihan soal itu susah banget ya kan. Jadi saya cuma punya waktu dari bulan Agustus saya didaftarin sampai bulan Desember tahun itu untuk belajar selama 4 bulan gimana caranya supaya bisa lulus N2. Yang saya lakukan adalah saya pakai language immersion technique ya guys. Jadi zaman dulu saya nggak tahu itu namanya apa. Kita tuh menenggelamkan diri kita ke bahasa yang mau kita pelajari. Jadi yang saya lakukan adalah pertama nih, sering dengerin podcast sama YouTube orang-orang, pokoknya podcast dan apapun itu yang bahasa Jepang. Saya nggak dengerin lagu Indonesia, saya nggak dengerin lagu bahasa Inggris. Dan yang kedua, saya bikin flashcard. Jadi ada kan flashcard yang kosongan gitu ya. Itu saya tulis sendiri pakai kanji. Saya nulis kanjinya sendiri, saya nulis cara bacanya, saya nulis artinya juga di belakangnya. Dan itu flashcardnya itu tiap saya berangkat ke sekolah dan pulang dari sekolah itu selalu saya baca di kereta bolak-balik gitu. Terus kalau misalnya nonton berita atau nonton acara TV di Jepang, itu kata-kata yang saya tangkap di situ semuanya saya tulis, terus saya cari maksudnya ini kali ya kanjinya gitu. Saya buka kamus, dulu saya pakai kamus kayak gini nih, Desi Jisho. Jadi dulu belajarnya semuanya manual, entah buku entah ini. Dan akhirnya begitu ujian N2 itu saya bisa mengerjakan dan lulus, walaupun dulu ya mungkin skornya nggak terlalu tinggi ya, tapi lulus kan yang penting gitu. Kalau misalnya kalian mau cepet lancar bahasa, target bahasa kalian sebenarnya nggak cuma bahasa Jepang doang sih, cobalah pakai teknik itu language immersion dan jangan banyak komunikasi pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris ke orang lain. Karena kalau misalnya kalian lagi mau pakai bahasa Jepang atau Cina atau apa itu kan beda ya bahasanya ya, tulisannya juga udah beda. Jadi supaya kalian otaknya klik ke situ, harus mengkondisikan kepala kita supaya semuanya in Japanese atau in the targeted language, oke? Semoga ujiannya berhasil. Good luck.